Silakan Ibu Mustati, mulai saya rekam sekarang. Kelompok 4 masuk, kelompok 4 masuk. Kalau bisa kameranya dibuka ya. Sempat mati lampu tadi di sini sebentar. Pagi-pagi Bu Mas Ulang. Oh iya Bu. Di sini anak Banua aman-aman saja. Mati lampu tadi di sini. Mudah-mudahan tidak bergiliran. Iya. Mulus-mulus perasaan perutku Ma pada sedih melo wawancara Ki Jokowi. Jadi santai saja. Tidak sama kemarin kan waktunya lama, jadi kita bebas ini menggunakan pertanyaan lebih banyak lagi. Kalau di sini kan nanti dibatasi. Iya, tapi dengan bahasa yang bukan santai lagi. Mengeluh bobo aku. Kasih apa namanya? Preskare. Bukan gugupi. Oh, enggak gitu. Sudah Kak saya makan soko sama bajabu. Segera dimulai Bu. Waktu jalan terus ini, tinggal 20 menit waktunya. Oh iya Kak Pak. Oh iya. Bu Haji, saya dulu yang coach ini ya. Iya. Seperti kemarin Bu Haji, ya baik Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu? Ya, sama. Alhamdulillah juga sehat. Kira-kira Ibu Haji sudah siap ya untuk di coaching? Iya, sudah siap Bu. Insya Allah. Ya, pastikan Bu Haji ya. Artinya nanti
pertanyaan saya lontarkan bisa terjawab semua dan lancar semuanya sampai di sesi terakhir. Iya. Ya, kalau begitu Bu Haji, kalau sudah siap ya, mantapkan hatinya ya. Iya. Oke, saya akan memulai dulu. Yang pertama, sekarang Bu Haji, silakan ceritakan apa masalahnya. Supaya nanti di sesi pertanyaan demi pertanyaan bisa lahir sebuah solusi. Mungkin Ibu, saya berikan kesempatan untuk menceritakan permasalahannya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Coach. Untuk permasalahan saya kali ini mengenai masih seputaran di lingkungan sekolah ya Bu, yaitu khususnya di kelas saya mengenai pelaksanaan proyek P5 yang pelaksanaannya itu belum berhasil Bu dengan baik. Oh iya, begitu ya Bu Haji ya. Namanya dalam suatu proses ya pastinya tidak mulus. Jadi tentunya kita harus bagaimana kerjasama. Baik Bu Haji, untuk mencapai tujuannya Bu Haji, kira-kira apa kira-kira yang menjadi tujuan kita Bu Haji untuk pertemuan ini? Kira-kira apa tujuan kita untuk pertemuan ini? Iya, mungkin dengan berbagi permasalahan saya, Ibu Masa Ulam bisa membantu saya ataupun saya sendiri yang dapat menemukan solusi bagi permasalahan saya ini. Iya, Yang selama baik ini Bu Haji. terjadi. Iya. Iya. Iya, tadi Ibu Haji sudah mengungkapkan masalah yang sedang dialami, sudah diceritakan. Nah, kira-kira Bu Haji kesempatan apa yang Ibu Haji ingin lakukan supaya nanti tujuan ini bisa tercapai? Ya. Iya, rencananya yang akan saya lakukan, saya akan memperbaiki ulang, menjadwalkan ulang, ataupun memilih proyek apa yang cocok dengan iklim sekolah saya yang sering kebanjiran, Bu. Iya, mungkin masih ada Bu Haji kesempatan yang bisa dilakukan selain dari itu? Iya, saya mau menjadwalkan ulang dengan kepala sekolah atau berkoordinir dan menjadwalkan ulang untuk mengadakan rapat bersama kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain bagaimana solusinya pemecahan bagaimana mencari solusi pemecahan dari permasalahan saya mengenai pelaksanaan proyek ini, Bu. Iya, baik Bu Haji ya. Karena tadi sudah mengungkapkan beberapa kesempatan-kesempatan yang akan dilakukan nantinya untuk mencapai tujuan. Nah, tadi kira-kira dari beberapa kesempatan yang Ibu sebutkan tadi, mungkin Ibu bisa memilih salah satu kesempatan yang Ibu anggap mudah untuk melakukan, untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira yang mana bisa dipilih, yang mana bisa Ibu melakukan agar mudah tercapai tujuannya? Yang pertama-tama tetap saya akan mengulang menjadwal ulang pertemuan saya dengan kepala sekolah dan rekan-rekan lain bagaimana rencana ke depannya pelaksanaan proyek ini berjalan dengan baik dan berhasil. Jadi memang kesempatan kami rekan-rekan belum ada waktu yang cocok untuk bertemu semua, Bu. Oh iya Bu, iya baik. Untuk membicarakan ini. Ya, terima kasih Bu Haji sudah ini tadi memilih salah satunya dari rencana yang beberapa tadi yang sudah direncana kesempatan yang sudah dirancang. Nah, sekarang Bu Haji mungkin dari kesempatan yang sudah dipilih tadi kira-kira adakah hambatan yang untuk melakukan itu? Apakah ada hambatannya untuk melakukan dari kesempatan yang Ibu pilih tadi? Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya setiap tindakan atau pengambilan keputusan pasti ada juga diiringi dengan hambatan. Jadi menurut saya hambatan yang saya alami sekarang kurang koordinasinya antara saya dengan rekan-rekan lain yang memang mereka bukan kelas sasaran. Sementara saya di kelas 1 merupakan kelas sasaran di sekolah penggerak yang ada memang di sana mata pelajaran penguatan proyek
Adapun penguatan proyek itu memang di kelas 1 dan kelas 4. Jadi kadang rekan-rekan lain merasa mereka bukan kelas sasaran, jadi untuk rasa responsibility-nya, tanggung jawabnya terhadap keberhasilan proyek itu mereka tidak terlalu memperhatikannya, Bu. Jadi salah satunya saya butuh juga hambatannya itu dukungan dari teman, kerjasama, ataupun dari pemangku kepentingan seperti kepala sekolah dan komite Iya, maupun iya, orang iya, tua iya. siswa. Iya, iya. Tadi sebenarnya sudah dirangkum ya. Sebenarnya masih memberikan pertanyaan bahwa bagaimana solusinya untuk menghadapi kendala-kendala yang kesempatan yang Ibu rancang. Ternyata Ibu tadi sudah ini ya, sudah menyebutkan solusinya kira-kira itu tadi ya, kerjasama, harusnya ada kerjasama. Baik Ibu, karena Ibu sudah menyebutkan solusinya tadi, mungkin dari kesempatan yang Ibu rancang tadi, kira-kira rencana apa yang Ibu akan lakukan ke depannya? Kira-kira apa rencananya dari kesempatan yang Ibu pilih tadi? Mungkin Ibu bisa. Ya, terima kasih. Rencana yang akan saya laksanakan untuk keberhasilan pelaksanaan proyek ini, yaitu yang pertama memang saya harus berkoordinasi ulang dengan rekan-rekan dan kepala sekolah maupun komite sekolah dan orang tua siswa apa proyek yang cocok dengan iklim sekolah kami. Jadi itu dijadwalkan ulang, dirapatkan kembali, dikoordinasikan kembali. Semua itu perlu koordinasi dan kolaborasi antar semua warga sekolah. Jadi kedua, kalau sudah dikoordinasi dengan mantap, kedua menentukan proyek apa ini yang cocok untuk iklim sekolah saya. Terutama juga proyek apa yang cocok untuk di fase A di kelas sasaran saya di kelas 1 dan sasaran di fase B di kelas 4. Iya, baik Ibu ya, betul ya. Ketiga juga itu perencanaan penguatan proyek plaza ini berhasil apabila ada dukungan juga dari orang tua siswa yang tidak ya salah satunya itu kalau Iya, bisa iya. proyeknya tidak memerlukan biaya yang cukup besar yang bisa memberatkan orang tua siswa, tapi memang untuk biaya proyek ini sudah ada alokasi dananya dari pemerintah yaitu bos kinerja. Iya, baik Bu, luar biasa sekali rencana yang dirancang oleh Ibu Haji. Ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan itu nantinya bisa berhasil ya. Nah, kira-kira Bu Haji tadi sudah mengutarakan beberapa rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kira-kira Ibu Haji bisa mengatur berapa kira-kira jangka waktunya berapa ya untuk melakukan rencana itu ya, kira-kira ada jangka waktu yang bisa digunakan untuk melakukan rencana itu? Ya, rencana memang aksi nyata ini akan saya laksanakan berserta teman-teman rekan sejawat setelah minggu ini setelah PTS. Iya, setelah PTS ya. Artinya mungkin Ibu bisa satu atau dua setelah rapat. Iya. Dalam Mungkin Ibu bulan Maret ini kami targetkan sudah selesai satu proyek. Karena iya, untuk iya, iya. setiap proyek itu satu tahun minimal 2 proyek. Iya, Bu, iya, iya. Iya. Nah, sekarang Ibu tadi sudah mengutarakan bahwa sekian targetnya dari rencana yang sudah dirancang, rencana yang ingin dilakukan. Tentunya apa ya, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari mulai dari rencana Ibu, dari target, kira-kira apa ukuran keberhasilannya nanti menurut Ibu? Maksudnya Bu, bisa diulang kembali Bu pertanyaan Pertanyaan saya, karena tadi kan Ibu sudah mengatakan ada rencana-rencana. Terus dari rencana yang Ibu sudah rancang, bahwa saya akan melakukan jadwal ulang, koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dan lain sebagainya. Nah, di situ tadi Ibu sudah mentarget waktunya, mungkin mulai dari selesai nanti PTS sudah di ini, sampai mungkin 1 bulan, 2 bulan jangkanya ya. Nah, kira-kira seperti apa nanti ukuran keberhasilannya menurut Ibu ya, dari rencana yang ditarget tadi?
Terima kasih Bu. Menurut saya sebelum pelaksanaan ini ukuran yang ada di posisi saya pada saat ini kalau bisa dibilang posisi saya pada saat ini pada posisi skala 5. Tapi akan tetapi mudah-mudahan dengan adanya koordinasi kolaborasi antar teman dan rekan sejawat dan maupun warga di satuan sekolah dengan apabila proyek ini berhasil, saya di posisi 9. Iya, Iya, alhamdulillah. memerlukan Tadi ya. posisi iya, Ya, saya dari memerlukan target posisi 5 hingga memuncak menjadi 9, sesuatu iya, yang luar biasa Ibu, nantinya mudah-mudahan keberhasilan yang ditarget nanti Ibu ini bisa sudah sesuai dengan harapan. Luar biasa sekali Ibu. iya, iya, terima kasih Bu. Kenapa saya Iya, bisa iya, menargetkan angka 9 karena saya optimis semangat. Insya Allah dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi yang baik antar warga sekolah semua berjalan dengan baik. Keberhasilan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila terlaksana dengan baik. iya Bu, iya, terima Hmm. kasih ya. Ya sangat patut diberikan acungan jempol. Mudah-mudahan apa yang Ibu utarakan ini ya bisa berhasil dengan target yang dijangka. Nah, sekarang kita sudah masuk Ibu di sesi terakhir. Kira-kira apa komitmennya Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya komitmennya melakukan pembiasaan yang baik di dalam kelas, cara contohnya juga. Tapi untuk komitmen proyek ini, saya harus berkomitmen mentargetkan minimal 2 proyek dalam 1 tahun ini. Oh iya, terima kasih Iya. Ibu atas komitmen yang sudah diutarakan. Nah, baik, mungkin tadi sudah disampaikan komitmen. Mungkin siapa-siapa Ibu kira-kira dari komitmen yang Ibu buat, mungkin siapa yang dilibatkan? Kira-kira siapa yang terlibat dari komitmen yang Ibu buat? Iya, terima kasih Bu. Tentunya komitmen saya tidak akan berhasil tanpa dukungannya dari kepala sekolah, warga sekolah, komite sekolah, terutama orang tua siswa. Iya, mantap sekali Ibu jawabannya ya. Iya, Nah, sekarang Ibu sudah ini ya, memang untuk melakukan suatu proses harus ada dukungan baik dari warga sekolah maupun dari orang tua, itu sangat besar sekali peranannya. Nah, sekarang tindak lanjutnya kira-kira apa Bu ya? Ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira apa tindak lanjutnya ke depan untuk mencapai tujuan tersebut? iya. Tindak lanjut ke depannya yaitu Bu, dengan keberhasilan saya nantinya di penguatan proyek Pancasila, ke depannya saya berharap karakter pelajar Pancasila bisa terbentuk di peserta didik saya. Jadi terwujudnya pelajar berkarakter profil Pancasila. Iya Bu, ya. Baik, Mandiri, baik. kan salah satu unsur dari proyek ini, penguatan proyek begini, saya mengharapkan Iya, siswa saya nanti mandiri ke depannya. Insya Allah setelah mereka dewasa, mereka bisa membuka peluang untuk peluang untuk berusaha, untuk istilahnya untuk membuka wirausaha, bisa juga begitu Bu. iya. Mereka Betul sekali Bu ya. sangat Mengingat waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya, tentunya kan saya juga punya nanti akan melakukan seperti apa yang Ibu lakukan sekarang. Nah, ini kami akan merefleksikan bahwa tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Ibu ya berjalan dengan lancar, semuanya dilewati dengan jawaban yang begitu memantapkan hati ya, tanpa ada kendala-kendala berupa jaringan tidak ada ya, mulus sekali dan ini sudah melalui dengan konsep Tirta. Baik, mungkin Ibu barangkali bagaimana perasaannya Ibu setelah saya coaching ini Bu? Mungkin Ibu bisa menggambarkan bagaimana perasaannya setelah saya coaching. Iya, terima kasih Bu. Perasaan saya saat ini cukup senang Bu karena ada rekan CGP yang bisa berbagi cerita tentang permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah. Kedua, saya lebih semangat karena ada dukungan dari teman CGP lain Bu. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Kami sudah
mendengarkan keluhan-keluhan atau permasalahan yang di ini. Mudah-mudahan Ibu juga bisa nanti memberikan mendengarkan kendala-kendala yang saya rasakan juga, akhirnya nanti saya bisa menemukan solusi di sesi terakhir. Baik, barangkali Ibu kita ganti posisi lagi ya, Ibu yang mengcoaching lagi, saya selaku coaching. Mungkin karena waktunya enggak seberapa lagi ya. Tunggu dulu saya lihat berapa menit lagi. Iya, 10.57. Sementara waktu sisa 10.30. Baik, Ibu, barangkali sudah bisa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah kabar baik Bu Haji. Ya, semoga dalam keadaan sehat. Iya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Bu Haji. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Iya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mengcoach Ibu Masa Ulang bagaimana keadaan Ibu atau suasana belajar Ibu di sekolah Bu, terutama di sekolah. Ya, dari terima kasih Ibu sudah memberikan pertanyaan awal. Dari beberapa kendala-kendala yang yang kami rasakan sebenarnya itu banyak kendala, tetapi saya akan bisa memilah-milah demi untuk kepentingan siswa kita dengan guru-guru atau rekan-rekan sejawat kita, sehingga pembelajaran yang kita inginkan dapat berjalan dengan lancar, bisa pembelajaran yang kita lakukan berpihak pada murid. Nah, kira-kira saya langsung saja Bu menceritakan permasalahan saya ya. Iya, silakan. Ya. Baik, selama ini Bu ya, ini saya membicarakan di dalam kelas ya, di dalam kelas. Ketika saya mengajar di dalam kelas, saya memberikan metode diskusi. Nah, di mana pada saat saya menggunakan metode diskusi ini, ketika saya meminta murid-murid saya untuk mempresentasikan materi yang saya berikan, saya menganggap bahwa hasil presentasinya itu metode diskusi yang dilakukan itu saya anggap tidak hidup. Nah, ini yang saya rasakan saat sekarang ini, Bu. Oh, jadi itu permasalahan yang Ibu Masa Ulang alami sekarang ini dalam kelas, Bu? Iya, Bu. Iya. Ibu Masa Ulang mengajar di kelas berapa, Bu? Ingat Bu, waktunya sampai jam 10, Bu. Jam 10 waktunya. Iya, kebetulan saya mengajar di kelas. Jam 11, Bu ya? Iya, Pak. Jam 11. Kebetulan di sekolah saya kan saya hanya status saya sebagai guru mata pelajaran. Jadi saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, tepatnya saya mengajar di kelas 8. Iya. Di dalam sini yang saya lihat Ibu mengalami kendala, yaitu apabila di dalam tugas metode kelompok banyak sebagian siswa yang tidak aktif di dalam pembelajaran diskusi kelompok ya Bu ya. Apakah apakah yang Ibu hadapi itu sudah Ibu mencari solusi untuk diri, maksudnya solusi dari permasalahan tersebut ya, tindakan-tindakan apa yang Ibu sudah lakukan, Bu? Iya, yang tindakan yang saya lakukan ya, yang pertama kan ketika berdiskusi tentunya membagi kelompok ya Bu ya. Nah, di situ kan saya kebetulan siswa saya hanya 22. Nah, disitulah saya bagi 4 kelompok. Nah, pada waktu saya membagi kelompok, saya memang membagi secara heterogen ya. Artinya di dalam satu kelompok itu ada yang mampu. Ibu Masa Ulang, Ibu. Waktu sudah habis, Bu. Jam 11 sekarang. Karena kita akan masuk pengisian refleksi, Bu. Silakan diisi refleksinya. Akhiri percakapannya, bukan waktunya habis.
Ini gantian saya Pak yang jadi kok, saya Pak. Ibu Ya, masa tapi ulang waktunya sudah habis, Bu. Waktu sudah habis. tidak ada 20 kesempatan menit, saya di gantikan. Waktu sudah habis, Bu. 15 saja waktunya. Sekarang Jadi isi kita refleksi, kembali Bu. kita kembali ke Isi ronde utama ya. refleksinya. Isi refleksi sekarang. Oh iya Pak, iya Pak, iya.